Pria melempar koin ke kuburan istrinya. Siapa sangka dia pergi begitu saja. Koin itu secara otomatis tenggelam ke tanah. Rupanya ada sesuatu di bawah kuburan ini. Benar saja, tidak lama kemudian sebuah tangan muncul dari bawah. Sang istri merangkak keluar dari peti mati. Dia hidup kembali. Lihatlah bekas luka jelek di tubuh. Dia langsung muntah. Jijik sekali. Belum sempat lap mulut. Dia segera menyadari bahwa ada cahaya yang menyilaukan di dekatnya. Dia akan pergi keluar untuk melihat apa itu. Lalu tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Tapi hujan tidak menghentikan Laura. Tetapi ketika dia mendekati cahaya itu, dia berhenti. Itu adalah bayangan suaminya Sado. Dia digantung di udara. Dihukum oleh sekelompok orang tak berwajah akan mati Laura. Laura marah dan meninju mereka. Tapi dia tidak berharap kepalanya jatuh dari lehernya. Sejak kapan aku sesehat ini? Kemudian Laura sepertinya memiliki power buff. Tidak masalah lawan mereka sendirian. Sado dengan cepat diselamatkan. Tetapi karena orang-orang tidak memiliki terlalu banyak wajah, Laura sendirian dan satu lengannya terpotong. Terluka parah tetapi memilih untuk melarikan diri. Karena dia melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Berapa tahun yang lalu, Laura juga seorang karyawan di kasino. Menjalani hidup yang membosankan setiap hari. Sampai suatu hari, dia bertemu si penipu Sado. Semuanya telah berubah. Sado tidak curang lagi. Keduanya dengan cepat menikah. Berpikir bisa bahagia nanti. Tapi Laura ingin Sado kembali ke pekerjaan lamanya. Pergi merampok kasino. Sepertinya hanya uang yang bisa membuatnya bahagia. Sado setuju. Tapi kali ini, dia tertangkap. Dia dengan sukarela menanggung semua kesalahan. Cukup Laura menunggu dia. Iya. Akhirnya menunggu sampai hari dia dibebaskan dari penjara. Tetapi diumumkan bahwa Laura telah meninggal secara tidak sengaja. Tidak ada pekerjaan untuk pulang, tidak ada lagi. Dia hanya bisa kembali untuk menghadiri pemakaman istrinya. Di pesawat, dia bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Wednesday. Dia adalah Dewa Odin. Dia ingin Sado sebagai rombongannya. Sado mengira orang ini tua dan aneh, jadi menjauhlah. Tapi Odin seperti jiwa yang tidak terganggu, tapi masih mengikutinya. Harus memikirkan cara untuk memotong ekor hutang ini. Sado bermaksud menggunakan trik yang paling dia kuasai untuk mengelabui orang tua itu. Tetapi bahkan jika dia memiliki mimpi, dia tidak akan berpikir itu tidak akan berhasil. Dan akhirnya menjual dirinya ke hari Rabu. Berapa tahun dia tidak pernah gagal. Ini akhirnya apa? Pada saat ini seorang pria berambut merah muncul. Dia bisa menghasilkan koin terus-menerus. Orang ini adalah Elfmet. Juga bawahan Rabu. Tapi dia arogan dan tidak sopan dengan wajah seperti ingin ditinju. Pertarungan tak terduga terjadi. Keesokan harinya, ketika Sado bangun, dia mendapati dirinya terbaring di dalam mobil. Dia memiliki koin emas di tangannya, dia bisa memenangkan pertarungan. Dia akhirnya berhasil sampai ke pemakaman istrinya. Tetapi diberitahu bahwa sebelum dia meninggal dia masih bermain-main dengan teman-temannya. Mengapa tidak membawanya? Dia tidak bisa memahaminya sehingga dia melemparkan koin ke kuburan. Tapi dia tidak tahu bahwa hidup akan berubah dari sekarang. Pria ini melihat sesuatu yang bersinar di rumput. Uang yang mendekat adalah kotak logam yang bersinar. Dia akan mendekat untuk melihat dengan jelas ketika kotak logam terbuka secara otomatis. Duduk di seberang adalah anak teknis. Dia adalah dewa baru dunia. Ibu kota dunia diperintah oleh Raja para Dewa, Odin. Tapi umat manusia tumbuh dari hari ke hari. Dewa-dewa baru juga semakin kuat. Untuk mendapatkan kepercayaan orang, mereka pergi untuk merekrut bawahan sendiri. Dikatakan bahwa Sado telah menjadi bawahan Odin. Dewa baru ini ingin merampok orang. Tapi Sado adalah orang yang lugas. Tidak setuju, tidak dapat menghindari pukulan yang menghancurkan.
Dia juga dibawa langsung ke tiang gantungan. Tapi sekarang kekuatan misterius datang. Di sebelah Shadow tiba-tiba darah mengalir ke sungai. Orang yang menyelamatkannya adalah istrinya yang sudah meninggal, Laura. 2 hari yang lalu dia mengalami kecelakaan mobil. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di dunia lain. Menunggu adalah dewa kematian. Timbangan berisi takdir yang telah disiapkan untuknya. Berat hatinya menentukan kemana dia akan pergi di dunia bawah. Karena Laura melakukan terlalu banyak hal buruk. Pencarian terlalu berat untuk pada dasarnya tidak memiliki hak untuk memilih. Pasti akan menderita segala macam siksaan dalam kegelapan. Tapi sekarang Laura sudah pergi. Dia merangkak dari tanah. Hanya karena Shadow menjatuhkan koin di kuburannya. Ini koin keberuntungan Matt. Siapapun yang memilikinya dapat meminta apapun. Bahkan bisa mati dan hidup kembali. Setelah selamatkan Shadow, dia terus bersembunyi di balik pohon. Sampai Shadow pergi. Dia baru saja membawa pulang lengannya yang terputus. Dia tidak memiliki wajah untuk bertemu Shadow. Dia tidak merasakan sakit lagi. Karena dia tidak harus hidup kembali. Yang berubah menjadi zombie. Untuk menghukum. Di dunianya, Shadow menjadi satu-satunya objek bercahaya. Dia dengan hati-hati melarikan diri. Tapi lengannya diamputasi parah di masa lalu. Dia perlu menemukan seseorang untuk membantunya menjahit. Saat ini, hanya ada sahabatnya. Tapi dia pikir itu terlalu sederhana. Sahabat dengan cepat menjadi tenang. Mungkin pengawetnya terlalu banyak, jadi Laura harus keluar. Iblis sama seperti manusia. Audrey membantunya menjahit lengannya yang patah. Tapi bau busuk ini tidak bisa menipu siapapun. Audrey menarik Laura keluar untuk mencari udara segar. Tapi diblokir oleh 2 pria. Salah satunya Laura tahu. Dia adalah dewa kematian. Tapi kali ini dewa kematian tidak datang ke bumi untuk mengambil nyawa Laura. Dan dia bahkan merias wajahnya. Membuatnya terlihat lebih seperti orang yang hidup. Dia baru saja berkesempatan bertemu Shadow dalam wujud manusia. Halo sayang. Tapi dia masih belum menerima pengampunan Shadow. Kemudian Matt datang lebih dulu. Goblin setengah dewa ini akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Sejak dia melawan Shadow, dia merasa semakin tidak beruntung. Meski hanya menumpang, pengemudinya juga sial. Dia memasukkannya ke dalam saku. Tentu saja. Koin keberuntungan dia hilang. Matt langsung teringat Shadow. Tapi orang ini segera menjatuhkan koin di makam istrinya. Matt pergi ke kuburan. Tetapi ketika menggali peti mati, menemukannya. Tubuh di dalam telah menghilang. Matt membuka pintu kamar Laura. Tekuk lehernya. Melalui saluran pencernaannya. Matt melihat koin keberuntungannya bersinar. Tapi sedetik kemudian hanya menggunakan 1 jari. Laura bisa membuatnya terbang. Laura memperingatkan Matt. Koin keberuntungan adalah milik dia. Matt tidak menurut. Koin ini jelas miliknya. Pada titik ini, jelas bahwa dewa ini memiliki sedikit masalah mental. Sulit dipercaya. Bahkan jika dia setengah dewa, dia masih bukan tandingan Laura. Matt membuat banyak koin. Ingin berbicara dengan Laura. Tapi kali ini tidak hanya gagal, tetapi juga mengungkapkan rahasia penting. Koin keberuntungan pada dasarnya tidak mungkin untuk diambil. Kecuali Laura mengambil inisiatif untuk mengembalikannya. Tapi kata-kata Matt selanjutnya membuat Laura berkeringat dingin. Meskipun dia bergantung pada koin untuk hidup. Tapi dia hanya mayat. Tidak peduli apa pemeliharaannya. Daging di tubuhnya cepat atau lambat akan membusuk. Di musim panas yang panas ini, tubuh membusuk lebih cepat. Tidak ada pelindung tubuh. Koin alami akan lebih mudah diambil. Laura baru saja ingin mengatakan sesuatu. Kemudian Matt mendorongnya langsung ke bak mandi air panas. Pada titik ini, polisi datang. Laura menggunakan langkah terakhir untuk membunuh kematian. Matt memiliki 100 mulut yang tidak bisa disangkal. Hanya bisa ditangkap polisi. Saat ini, ada Odin dan Shadow di dalam benteng. Sejak Shadow bertemu Odin, hal yang aneh tidak pernah berhenti.
Yang pertama tiba-tiba dipukul. Kemudian istrinya meninggal dan hidup kembali. Bahkan ketika pergi ke supermarket, TV berbicara kepada melihat dewa kegelapan Chernobog memegang palu besar. Ada juga Dewi Media yang memilihkan bulan untuk dia. Semakin banyak orang aneh yang dia temui, semakin aneh dia menjadi. Bayangkan saja sedikit di kepala. Begitu banyak hal berubah menjadi kenyataan. Aku terus memikirkan salju. Dan salju sudah turun. Hanya saja Shadow tidak tahu. Odin juga tahu cara curang. Karena di bank menipu uang. Mereka ditangkap oleh polisi setempat. Bagaimana cara menghindari hukuman? Hanya butuh satu laba-laba. Pada saat ini, ada banyak teriakan di luar. Sepertinya sesuatu yang menakutkan akan datang.